Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gagas. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet switching. Jadi, internet switching merupakan local area network LAN terinformasi perangkat dan beroperasi terhadap lapisan data link dari mode referensi OCI. Skala dasarnya mirip dengan jambatan, tapi biasanya mendukung jumlah yang lebih besar dari segmen LAN terhubung serta mempunyai kemampuan manajemen yang lebih kaya. Internet switching juga memiliki beberapa jenis, diantaranya ada Internet Frames, Internet MAC Address, dan MAC Address Table, Switch Speed, and Forwarding Method. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ada Internet Frames. Internet Frames juga mencakup ada Internet Encapsulation, Data Link Supplier, MAC Supplier, sama Internet Frame Fill. Yang pertama ada Internet Encapsulation. Itu adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini, dengan yang lainnya adalah LAN kabel. Internet menggunakan komunikasi kabel termasuk twist pair, tautan, serta serat optik dan kabel koaksial. Internet merupakan pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Internet juga mendukung bandwidth data. Yang kedua ada data link supplier, yaitu adalah protokol LAN atau main IEEE 802 termasuk internet menggunakan dua supplier terpisah dari lapisan data link untuk beroperasi. Mereka ada logical link control sama media access control. Jadi kalau logical link control itu berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di bagian bawah. Ini menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk bingkai. Jadi kalau logical link control itu dia supplier IEEE 802.2. Sedangkan kalau media access control itu IEEE 802.3 yang diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Yang ketiga ada MAC supplier. MAC supplier itu adalah substation MAC bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan mengakses media. Yaitu enkapsulasi data IEEE 802.3 meliputi internet frame, internet addressing, sama internet error detection. Yang keempat ada Internet Frame Fill. Ukuran frame Ethernet minimum ada 64 byte dan maksimum adalah 1518 byte. Ini termasuk semua byte dari bidang alamat MAC tujuan lalu bidang frame check sequence. Bidang mukadimah tidak termasuk saat menggambarkan ukuran bingkai. Jika ukuran frame yang ditransmisikan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, perangkat penerima menjatuhkan frame. Frame yang terjatuh kemungkinan merupakan hasil tabrakan atau sinyal yang tidak diinginkan lainnya. Mereka dianggap tidak valid. Frame jumbo biasanya didukung oleh sebagian besar Fast Ethernet dan Gigabit Internet Switch dan NIC. Yang kedua ada Internet MAC Address. MAC Address itu mencakup MAC Address and hexadecimal, Internet MAC Address, Frame Processing, Unicast MAC Address, Broadcast MAC Address, sama Multicast MAC Address. Yang pertama ada MAC Address and hexadecimal. Biasanya hexadecimal ini menggunakan penomoran angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Di samping ini dia ada contohnya, ada desimal, binar, sama hexadecimal. Yang kedua ada Internet MAC Address. Dalam net internet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan dibagikan. Alamat NIC digunakan untuk mengidentifikasi sumber fisik dan perangkat tujuan NIC pada segmen jaringan lokal pengalamat. Pada jaringan lokal, alamat MAC internet adalah alamat 48 byte yang diekspresikan menggunakan 12 digit hexadecimal seperti yang dicungkan pada gambar. Yang 6 itu dia adalah MAC alamat MAC panjangnya. Yang 11 itu dia yang 8 itu sama dengan byte. Yang ketiga ada frame processing. Frame processing terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang terbakar karena alamat tersebut dikodekan ke dalam memori hanya baca ROM pada NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Saat komponen komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC dari ROM ke dalam RAM. Saat suatu perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet mencakup port MAC address sama alamat MAC tujuan. Yang keempat, yang selanjutnya ada Unicast MAC Address. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk layer 2, Unicast, Broadcast, dan komunikasi. Alamat MAC Unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika frame dikirim dari suatu perangkat transmisi ke perangkat tujuan tinggal. Di samping ini dia ada gambarnya. Jadi yang pertama itu frame itu ada dari source host, diproses di tengah-tengah dan dikirim ke server. Yang kedua, selanjutnya ada Broadcast MAC Address. Broadcast MAC Address itu bingkai siaran internet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN internet. Kita langsung ke gambarnya aja. Contoh gambarnya itu frame itu tadinya ada di source host, diproses di tengah sama kayak yang pertama dan dikirim ke destination host group semua. Selanjutnya ada multicast MAC address. Frame multicast internet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang
termasuk dalam grup multicast yang sama. Jadi kita langsung ke gambarnya aja. Dia dari sama yang kayak tadi, dari search host di proses tengah-tengah dan dikirim ke semua host group, tapi dua yang di bawah ini dia menolak premnya. Terus ada the MAC address table, itu ada switch fundamental, switch learning and forwarding, sama filtering prem. Switch fundamental itu sekarang adalah setelah Anda mengetahui semua tentang alamat MAC Internet, sekarang saatnya untuk berbicara tentang bagaimana switch menggunakan alamat ini untuk meneruskan prem ke perangkat lain di jaringan. Jadi ini ada gambar contoh MAC address table-nya. Terus ada switch learning and forwarding, switch cara dinamis membuat tabel alamat MAC dengan memeriksa semua alamat MAC dari prem yang diterima pada port. Switch meneruskan prem dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dalam prem dan entry dalam tabel alamat MAC. Di samping ini ada gambarnya juga. Kalau filtering premise itu ketika sebuah saklar menerima bingkai dari perangkat yang berbeda, ia dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap prem. Di samping juga ada gambarnya juga. Yang keempat itu ada switch speed and forwarding method. Itu ada prem forwarding method on Cisco switches, cut-through switching, memory buffering on switches, duplicate and speed shifting, and MDIX. Yang kelima ada prem forwarding method on Cisco switches. Keuntungan besar dari store and forwarding switches adalah menentukan apakah suatu prem memiliki kesalahan sebelum menyebarkan prem tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam bingkai, saklar membuang bingkai membuat prem dengan kesalahan menggunakan jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh data yang korup. Kita langsung ke gambarnya aja. Di samping ini ada gambarnya juga. Terus ada cut-through switching. Dalam cut-through switching, switch bertindak atas dasar segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi tidak lengkap, saklar menjaga cukup dari prem untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan port mana yang akan meneruskan data. Ini di sampingnya ada gambarnya juga. Terus ada memory buffering on switches. Switch internet menggunakan untuk teknik buffering untuk menyimpan prem sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan ketika port tujuan sibuk karena kemacetan. Switch menyimpan prem hingga dapat ditransmisikan. Terus ada duplicate and speed setting, negosiasi otomatis dalam fungsi opsional yang ditemukan pada bagian besar switch internet and NIC. Ini yang memungkinkan dua perangkat untuk secara otomatis mengosisiasikan kecepatan dan kemampuan duplik berbarik. Full duplik dipilih jika kedua perangkat memiliki kemampuan bersama dengan bandwidth umum tertinggi mereka. Di samping ini dia contoh gambarnya. Terus yang terakhir ada auto MDI, koneksi antar perangkat pernah mengharuskan penggunaan crossover atau kabel langsung jika kabel yang dibutuhkan tergantung pada jenis perangkat yang saling terhubung. Misalnya gambar yang di samping seperti ini, contohnya seperti itu. Dan terima kasih, mungkin hanya itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.